desiring you, merindukan engkau atau menginginkan engkau. Nah, saudara, dalam bagian ini ada dua nas firman Tuhan yang dititipkan untuk kita renungkan dan baca bersama-sama. Yang pertama dari Yesaya 26 ayat 8 sampai 9 dan Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Nah, saya akan mengajak kita bersama-sama membaca lebih dahulu Yesaya 26 ya. Ayat 8 sampai 9. Saya akan coba buka dari tablet. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Saudara, sekarang saya akan mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 73, sebuah keluhan yang sangat terkenal sekali ya. Saudara-saudara, dari ayat 21 coba kita tengok ya. Demikian firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini yang menjadi pergumulan kita adalah di tengah-tengah masa pandemi ini kita diperhadapkan pada sebuah situasi yang baru ya. Situasi yang menuntut kita untuk tetap bisa menjaga hati dan pikiran tertuju kepada Allah, ya, merindukan Allah. Tetapi pada kenyataannya situasi berubah, demikian juga perasaan pikiran kita berubah-ubah. Di awal pandemi saja saya merasakan ada sebuah kegelisahan, kekhawatiran, tapi juga excitement ya, ada suatu perasaan sesuatu yang baru ya. Yang biasanya kita berkumpul di gereja, sekarang berkumpulnya di rumah, ibadah di rumah masing-masing. Yang biasanya kita bisa pergi kemana-mana, sekarang hanya di rumah saja. Paling-paling keluar itu ke sekeliling kompleks saja. Nah, saudara-saudara, jadi ada sesuatu perasaan kegairahan karena situasi yang baru, karena sesuatu yang baru. Tapi bahkan ketika pandemi pun berjalan begitu ya, harus tetap bekerja dan akhirnya dikenal istilah work from home ya. Kita pun melihat bahwa ternyata suasana pandemi pun membawa kebosanan, kejenuhan. Kita mulai jenuh, kita mulai kita mulai merasakan lelah juga ya di rumah terus, capek juga ya kita hanya berinteraksi dengan sesuatu lewat online, kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa merasakan suka dukanya ketemu anak-anak dan jengkel senangnya ketemu anak-anak, karena semua hanya lewat online begitu. Kita nggak bisa kontak dengan sesama kita. Nah, saudara, kita nggak lagi leluasa mengajar tatap muka, dan katanya kalau di sekolah Lentera Harapan juga harus banyak ngeprint ya, mencetak handout, lalu murid-murid ambil dan kemudian mengerjakan di rumah. Kadang-kadang kalau bisa tapi pengerjaan itu tambah padat, jadi kita lebih sibuk, saudara ya. Nah, saudara, itu yang saya alami juga, itu istri saya juga alami.
Cilili ya, kalian mungkin beberapa sudah kenal karena Cilili juga pernah kerja di Lentera Harapan, dia angkatan pertama Teacher College. Dia juga ketika mengabdi di sekolah tempat kami melayani hari ini, di rumah itu justru tambah sibuk juga ya. Tidak hanya karena ada pekerjaan rumah sebagai istri, tapi juga harus rapat-rapat, meeting-meeting, lewat Zoom. Bahkan di awal-awal pandemi itu dituntut untuk bisa bagaimana caranya mempunyai strategi baru agar pembelajaran bisa berlangsung secara online. Akhirnya kita yang di awal tahun lalu, di akhir tahun kemarin saya pernah khotbah di ibadah tutup tahun, tuh ibadahnya saya kasih tema tentang disrupsi ya, disrupsi 4.0 ya saudara-saudara ya. Bagaimana jemaat pun saya coba siapkan dan perkenalkan dengan istilah disrupsi bahwa kehidupan kita akan berubah dengan kemajuan teknologi. Tapi ketika saya khotbah di akhir tahun tentang disrupsi, saya tidak pernah menyangka bahwa disrupsi itu akan benar-benar hadir dalam konteks melalui pandemi, begitu ya. Jadi benar-benar memang kehidupan teknologi itu dituntut untuk benar-benar menjadi bagian hidup kita. Tapi saya nggak pernah menyangka bahwa itu akan terjadi lewat pandemi, begitu ya. Dan apa yang saya khotbahkan di akhir tahun dalam ibadah tutup tahun, ternyata jemaat hadapi betul-betul tahun ini dalam konteks pandemi. Semua dilakukan lewat online, rapat majelis lewat online, saya ibadah persekutuan pemuda lewat online, perjamuan kudus lewat online, semua lewat online termasuk belajar mengajar di sekolah. Dan istri saya sebagai pimpinan sekolah harus memikirkan strategi bagaimana guru-gurunya bisa beradaptasi. Dia mulai sibuk bikin pelatihan-pelatihan, training-training. Dia sendiri mulai belajar bagaimana menggunakan teknologi dan mentransfer ilmunya kepada para guru, begitu ya. Jadi semua benar-benar berbeda sekali, berubah sekali. Disrupsi itu kita alami, 4.0 itu kita jelang itu dengan dalam tanda kutip dipaksa oleh keadaan. Nah, saudara-saudara, dalam semua ini akhirnya ya seperti biasa kejenuhan itu menerpa. Nah, tapi hari ini kita diminta untuk merenungkan bagaimana kita tetap merindukan Allah, desiring God, tetap berhasrat kepada Tuhan. Berhasrat bukan karena awal-awal pandemi kita mengalami suatu euforia. Di awal-awal pandemi kita karena tantangan yang dihadapi mulai ibadah keluarga sama-sama, setiap malam ibadah keluarga, tapi lama-lama bosan juga ya. Akhirnya lama-lama mulai tidak ibadah keluarga lagi karena rasanya sudah jadi biasa begitu dan bosan juga begitu. Awal-awal begitu bergairah semangat ikut kebaktian online, lama-lama bosan juga gitu ya. Lama-lama mau ibadah itu ada rasa bosan juga. Nah, saudara, jadi kerinduan akan Allah jujur saja dalam hidup kita itu lebih banyak dipengaruhi oleh situasi, lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan. Nah, seorang tokoh bernama John Piper yang fotonya terpampang di hadapan kita ini, dia mempunyai satu wadah pelayanan yang disebut Desiring God. Ya. Dia ingin mengajak lewat pelayanannya orang-orang Kristen itu untuk kembali memuliakan Allah dengan cara menikmati Allah. Nah, ini perkataan John Piper yang terkenal dan dia tulis dalam sebuah bukunya yang sudah diterbitkan oleh Perkantas ya. Ketika kita tidak lagi merindukan Allah. Nah, dalam buku itu dia mengingatkan Allah paling dimuliakan oleh anak-anaknya ketika anak-anaknya menikmati dia. Atau kalau saya balik kalimatnya saudara-saudara ya, ketika kita menikmati Tuhan atau menikmati Allah, disitulah kita paling memuliakan Allah. Nah, ini sebuah pikiran yang mungkin bagi banyak kita revolusioner ya. Karena kita selama ini berpikir yang namanya memuliakan Allah itu selalu identik dengan peraturan. Guru sekolah minggu pun kalau mengajar begitu ya. Kamu harus bikin ini supaya kamu memuliakan Allah. Jadi seolah-olah memuliakan Allah itu menuntut kita untuk melakukan sebuah aturan-aturan agama. Baru disebut memuliakan Allah. Nah, saudara-saudara, tapi John Piper itu mengingatkan, dengan banyak bagian firman Tuhan dia mengingatkan, Allah sangat dimuliakan atau Allah paling dimuliakan ketika anak-anaknya itu menikmati dia. Ketika anak-anaknya itu bergairah, merindukan, dan menikmati Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, perkataan John Piper ini kedengaran revolusioner, tapi sebetulnya bukan hal baru. Ya, bukan hal baru. Dari sejak tahun 1600-an itu di abad pertengahan ya, orang-orang Kristen itu sudah menggumuli tentang tujuan hidup manusia, dan seperti terangkum dalam Katekismus Singkat Westminster ya, sebuah bahan katekisasi
yang disusun tahun 1600-an di Inggris. Pertanyaan pertamanya mengatakan, apakah tujuan akhir hidup manusia? What is the chief end of man? Maka jawabannya adalah to glorify God, untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya, and enjoy Him forever. Nah, saudara-saudara, selama ini kita mungkin berpikir memuliakan Allah dan menikmati Dia itu seperti sesuatu yang terpisah, ya. Tapi lewat perkataan John Piper, kita diingatkan, justru dengan menikmati Allah, kita memuliakan Allah. Dan ketika kita berhenti menikmati Allah, kita berhenti memuliakan Allah. Yang terjadi akhirnya ketaatan kita dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan religiusitas, itu tidak lagi memuliakan Allah. Karena semua kita lakukan bukan dengan kenikmatan kepada Allah. Semua kita lakukan hanya sebagai sebuah rutin yang tanpa nyawa, rutin yang tanpa jiwa. Nah, saudara, yang Allah inginkan adalah kita menikmati Dia. Dan ketika kita menikmati Dia, disitulah Allah paling dimuliakan. Karena itu firman Tuhan mengatakan bukan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Nah, untuk kemuliaan Allah itu paralel dengan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, bayangkan kalau saya secara manusia saja, ya, sebagai orang berdosa, ya, saya merasa sangat dimuliakan ketika istri saya sangat menikmati keberadaan saya. Sebagai suami, saya sangat dimuliakan, ya. Kalau dia memilih untuk menikah dengan saya, tapi dia menikmati hal-hal lain di luar saya, tentu saya merasa sangat tidak dimuliakan. Kemungkinan saya sangat merasa direndahkan. Kemungkinan saya sangat merasa dilecehkan, begitu ya. Karena apa? Menikah dengan saya, tapi yang dia nikmati bukan saya, yang dia nikmati hal-hal lain. Kalau begitu ngapain nikah sama saya, saudara-saudara? Nah, kalau manusia berdosa saja mampu merasakan, mencicipi perasaan seperti itu, ya. Nah, bagaimana dengan Allah? John Piper mengingatkan, Anda sangat memuliakan Allah ketika Anda menikmati Dia. Anda menikmati Dia, maka disitulah Allah paling dimuliakan. Meskipun kita sadar, kemuliaan Allah itu tidak bergantung kepada jasa manusia. Artinya, puji Tuhan, Allah kita bukan seperti lampu bohlam, ya. Ketika energi listriknya kecil, dia redup kemuliaannya. Ketika energi listriknya besar, wah, dia cemerlang kemuliaannya. Ketika tidak ada energi listrik, maka kemuliaan Allah padam. Untung kemuliaan Allah tidak seperti itu. Karena pada hakikatnya, tanpa kita menikmati Dia pun, Allah tetap mulia pada hakikatnya. Tanpa kita memuji Tuhan pun, Allah tetap mulia. Seorang penulis bernama Hagopian itu mengatakan, memuliakan Allah itu, kalau manusia memuliakan Allah, itu seperti meneteskan satu tetes air ke sebuah ember yang sudah penuh. Ya, jadi apa pengaruhnya gitu ya? Karena embernya sudah penuh. Kemuliaan, pujian yang kita berikan itu hanya seperti meneteskan setetes air ke dalam sebuah ember yang sudah penuh, gitu. Nah, tapi toh Allah tetap memerintahkan kita untuk memuliakan Dia. Dengan cara apa? Menikmati Dia selama-lamanya. Nah, saudara, menariknya, Katekismus singkat Westminster ini ketika menjelaskan tentang menikmati Dia selama-lamanya, itu mengutip Mazmur 73 yang tadi kita baca. Ya, nanti kita akan coba lihat lebih konkretnya lagi. Nah, saudara, tapi kita lihat lebih dahulu dalam Yesaya 26, ya. Yesaya 26 ayat 8-9, di tengah-tengah pergumulan umat Allah di zaman Yesaya, ya, sang nabi itu menulis demikian, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Dia melihat ada suatu kondisi, ya, di mana penduduk dunia ini harus melihat siapa Allah yang benar. Karena itu dia menanti-nantikan saatnya Allah itu menjalankan penghakiman. Lalu dia tulis begini, kesukaan kami ialah memuliakan namamu. Kalau dalam terjemahan baru itu menyebut namamu dan mengingat Engkau. Ya, mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, lagi-lagi soal penghakiman disebut lagi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.
Jadi di tengah-tengah segala ketidakbenaran yang terjadi di zaman Yesaya, Yesaya punya satu kerinduan untuk Tuhan tuh menyatakan penghakimannya supaya dunia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Nah, dan Yesaya mengungkapkan kesukaannya, mengungkapkan kerinduannya, bahwa kesukaan kami ialah, pakai kata kerja aktif ya, memuliakan atau menyebut namamu. Dan kata kerja aktif yang kedua, mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku, ada kata kerja aktif yang ketiga, merindukan engkau. Lalu ada kata kerja aktif yang keempat, sepenuh hati aku mencari engkau. Memuliakan atau menyebut, mengingat, merindukan, dan mencari. Saudara, jadi ada kata kerja aktif yang digunakan ketika kita berbicara soal menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan itu ternyata bukan sesuatu yang otomatis ya. Menikmati Tuhan itu kita perlu yang namanya, kalau menggunakan istilah di dalam istilah yang digunakan oleh John Piper ya, berjuang untuk sukacita. Ada perjuangannya, berjuang untuk kita tetap bisa bersukacita. Nah, saudara, itu ditunjukkan misalnya dalam Mazmur 42 ya, Mazmur 42. Misalnya pemazmur itu dalam Mazmur 42 itu mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Ini juga kalimat-kalimat terkenal yang mungkin teman-teman juga sering dengar ya. Ayat 5 kalau di HP saya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi ada upaya untuk berjuang, untuk belajar merindukan Tuhan. Ada perjuangan untuk belajar menikmati Tuhan. Berjuang untuk sukacita. Dengan apa? Berkata kepada jiwa kita sendiri. Berkata kepada diri kita sendiri. Mengapa kamu gelisah? Hei jiwaku, kenapa kamu tertekan? Lalu dia mendorong, berharaplah kepada Allah. Lalu dia bertekad, aku akan bersyukur lagi kepadanya. Di ayat yang ke-6, ya, kalau mungkin di Alkitab cetak ayat ke-7 ya. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Lalu ayat yang ke-8. Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian. Ada sebuah perjuangan untuk kita itu aktif menyanyi. Ya, suatu doa kepada Allah. Kehidupanku. Nyanyian itu adalah sebuah doa. Lalu ayat 11. Dia berkata lagi pada jiwanya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ada sebuah perjuangan aktif untuk berkata-kata kepada jiwa kita sendiri. Ada sebuah perjuangan aktif untuk kita tuh berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Lalu kita mendorong diri kita, berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, untuk mengalami sukacita, satu sisi sukacita adalah pemberian Tuhan. Ya, ketika kita lahir baru, kita mengalami sukacita yang tak terkatakan, yang entah bagaimana hadir, yang kadang-kadang digambarkan orang dengan hati yang hangat, sebuah perasaan yang hangat, begitu ya. Tapi saudara-saudara, seiring kehidupan Kristen, ternyata orang Kristen itu hidup karena iman, bukan karena perasaan. Ya, hanya anak kecil rohani saja yang selalu menginginkan hidupnya tuh mengalami sukacita yang otomatis, begitu ya. Selalu inginnya bangun pagi itu sukacita dong Tuhan. Tuhan yang kasih sukacita. Setiap kali bangun pagi lagi, Tuhan yang kasih sukacita. Saudara, kenyataannya dalam kehidupan Kristen kita yang penuh pergumulan, sukacita itu perlu diperjuangkan. Ya, di awal lahir baru kita mengalami yang namanya cinta mula-mula, dan itu saya juga mengalami ya, cinta mula-mula. Di mana saya mau tidur saja nyanyi lagu rohani, saya bangun tidur aja, bangun jam 4 pagi baca Alkitab sampai berjam-jam. Setiap hari saya menyanyikan puji-pujian. Saya kalau misalnya di angkot atau di bis kota punya kerinduan yang besar untuk memberitakan Injil. Itu namanya cinta mula-mula. Ada sebuah sukacita yang Tuhan berikan, sesuatu yang baru, roh yang baru, manusia. Tapi seiring kehidupan Kristen, semakin kita dewasa, bertemulah kita dengan pencobaan. Kita ini seperti tanaman yang ada di padang gurun, ya. Dan tanaman itu kemudian di atasnya itu ditimpakan sebuah batu, ya. Kita ini benih tanaman yang dimasukkan ke pasir, lalu di atasnya ditimpakan sebuah batu. Kita harus dengan natur yang kita miliki, kita pasti otomatis bertumbuh kan. Nah, tapi ketika kita bertumbuh, batu itu menjadi seperti sebuah pencobaan yang berat sekali untuk kita singkirkan.
Ya, batu itu menahan, menindih kita, sehingga benih yang harusnya berkembang ini sulit naik ke atas karena ada batu yang menjadi beban di atas kita. Nah, otomatis ketika pencobaan itu datang, sebagai orang yang rohani, kita akan berusaha bagaimana mendapatkan kekuatan untuk menggulingkan batu persoalan itu. Maka tanaman itu kemudian memilih untuk akar-akarnya itu semakin menjalar ke dalam. Semakin menjalar ke dalam, mencari sumber air, mencari sumber makanan, dan mencari topangan kekuatan yang menolong dia untuk bisa lebih kuat lagi. Semakin akarnya ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, ke dalam, semakin banyak dia mendapatkan sari-sari makanan, dan kemudian pada waktunya, ya, kemudian dia memperoleh kekuatan yang cukup untuk kemudian benih itu tumbuh dan menggulingkan batu yang ada di atasnya. Dan akhirnya tumbuhlah sebuah tanaman pohon korma yang sangat subur di padang gurun. Kenapa subur? Karena pernah melewati pencobaan, yaitu batu yang besar di atasnya. Dan pencobaan itu memaksa dia untuk membuat akar-akarnya tuh tertanam atau bertumbuh lebih ke bawah, lebih ke bawah, lebih ke bawah lagi. Semakin akarnya ke bawah, semakin dia punya kekuatan untuk menggulingkan batu itu, dan semakin dia ke bawah, semakin dia punya banyak makanan, semakin dia punya banyak sari-sari makanan dan air yang diperoleh, dan semakin subur dia tumbuh sebagai sebuah pohon korma, menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan perteduhan, membutuhkan makanan di padang gurun. Nah, saudara, kita itu seperti pohon korma, ya. Di awal-awal lahir baru kita diberikan sukacita oleh Allah karena kita masih kanak-kanak, jadi masih dimanjakan. Tapi semakin kita dewasa rohani, contohnya kayak pandemi yang kita hadapi hari ini adalah bagian dari batu besar yang Tuhan izinkan jatuh ke atas kita, dan batu ini memaksa kita untuk membawa akar-akar kehidupan rohani kita tuh semakin berakar ke dalam, dan ke dalam, semakin berakar dalam firman Tuhan, semakin berakar di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita mendapatkan sari makanan sebanyak-banyaknya sehingga kita beroleh kekuatan untuk tumbuh ke atas dan menggulingkan batu itu. Seperti kata John Piper, sukacita itu diperjuangkan, ya. Seiring pertumbuhan rohani kita semakin dewasa, kita harus belajar berjuang untuk sukacita. Karena itu di perjanjian lama, ketika bangsa Israel setahun 3 kali, laki-laki Israel itu pergi ke bait Allah, mereka merayakan hari raya dan pesta perayaan hari agama di bait Allah. Tuhan tuh memerintahkan mereka untuk bergembira. Bayangkan ya, untuk bergembira saja diperintahkan loh, ya. Kemudian di dalam perjanjian baru, Paulus mengingatkan, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu bukan saran, itu bukan sekedar dorongan, itu adalah sebuah perintah, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, itu sebabnya Yesaya 26 ini menggunakan kata kerja aktif, ya. Memuliakan, mengingat, merindukan, mencari. Karena untuk merindukan Allah, untuk terus senantiasa bersukacita menikmati Allah, itu perlu perjuangan. Ya, itu perlu perjuangan. Nah, saudara, kita perlu berjuang bagaimana supaya akar kita tuh semakin berakar di dalam Tuhan, semakin banyak mendapatkan sari makanan, karena itu sumber kekuatan kita, semakin banyak mendapatkan sumber air, agar kita akar-akarnya mempunyai daya untuk mendorong atau menggulingkan setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara, demikian persoalan melatih otot-otot rohani kita. Saudara, kalau Anda yang olahraga fitness, ya, Anda mau minum susu protein sebanyak apapun, ya, Anda mau minum susu protein semahal apapun, ya, tetapi kalau Anda tidak melatih otot Anda dengan angkat beban, yang jadi malah gemuk, ya, gemuknya gemuk, bukan gemuk otot, ya. Nah, saudara, ketika kita minum susu protein, ya, untuk misalnya, ya, mendorong supaya kita tuh lebih besar badannya, Anda harus juga angkat beban. Karena dengan angkat beban itu otot Anda dirobek-robek, ya, sampai kemudian Anda istirahat, otot itu pulih kembali, tapi menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih segar, dan Anda lebih fit, ya, lebih fit untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, saudara, jadi apa yang terjadi di alam fisik kita, alam jasmani, itu sebetulnya juga menjadi pelajaran untuk alam rohani kita, ya. Nah, saudara, Mazmur 73 ayat 21 sampai 22. Mazmur 73 ini adalah mazmur keluhan, ya. Karena pemazmur yaitu Asaf, salah satu pemimpin penyanyi di bait Allah, itu
melihat orang-orang fasik itu, orang-orang jahat kok gemuk-gemuk ya, orang-orang jahat itu kok makmur-makmur, orang-orang jahat itu kok malah hidupnya bahagia. Nah, di dalam rasa iri hatinya kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang fasik, ya, dia kemudian disadarkan bahwa akhir hidup mereka itu binasa. Akhir hidup mereka itu mengalami yang namanya kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya, kelihatannya saja mereka tumbuh subur, tapi ujung-ujungnya itu membawa kepada hal yang tidak baik. Nah, ketika dia disadarkan Tuhan akan realita itu, dia berkata di ayat 21, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan. Dalam hal ini seperti behemoth, ya, aku di dekatmu. Saudara, behemoth itu dalam Ayub pasal 40 itu digambarkan sebagai binatang besar sekali. Ada yang mentafsirkan behemoth itu dinosaurus, ya, sebangsa dinosaurus, karena ciri-ciri yang digambarkan di sana tuh mirip sekali dengan dinosaurus begitu ya. Nah, tetapi saudara, behemoth yang di dalam kitab Ayub itu dipuji-puji sebagai sebuah gambaran kebesaran Tuhan, gambaran kebesaran hikmat Tuhan. Dia tetaplah hewan. Dan sebagai hewan, dia itu tidak punya akal budi seperti manusia. Hewan itu adalah makhluk hidup yang hidupnya tuh dia jalani dengan day to day, begitu ya. Hidup dari hari ke hari, makan untuk hari ini, berburu untuk hari ini. Ada saatnya seperti semut ya, saudara ya, diberikan sebuah insting untuk menyimpan makanan ya di waktu musim panas untuk nanti musim dingin, begitu ya. Tapi pada intinya saudara, binatang itu adalah keberadaan yang tidak memiliki akal budi sesempurna manusia, di mana manusia itu diberikan kemampuan untuk melihat perspektif, ya, perspektif yang sifatnya itu kekal, perspektif yang sifatnya itu jangka panjang, gitu. Hanya manusia yang bisa bikin perencanaan. Ya, saya belum pernah mendengar ada misalnya ya anjing peliharaan yang katanya binatang cukup cerdas ya, bersahabat dengan manusia, lalu anjing peliharaan kita membuat planning nih. Saya mau nikah nanti ketika saya umur 3 atau 4 tahun lah ya. Kemudian saya mau punya anak sekian, lalu anjing itu bikin planning, nanti kalau bisa sih saya akan lobby majikan saya, lalu kemudian saya akan membuat kandang seperti ini. Saudara, hanya manusia yang diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melihat masa depan, jangka panjang, ke depan, bahkan kekekalan. Nah, si pemazmur yang pernah merasa iri kepada orang fasik, dia mengatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku ini dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Ternyata dia mulai sadar aku ini seperti hewan ya. Melihat orang-orang fasik, aku iri begitu ya, padahal akhir hidup mereka itu kebinasaan. Terus kenapa aku iri? Aku ini kayak binatang aja. Binatang itu hidup karena insting saja. Hidup hanya untuk hari ini, ya, atau hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah saja. Tidak ada perspektif kekekalan. Tidak ada perspektif yang menolong kita untuk berpikir jauh ke depan. Nah, saudara-saudara, nah demikian kita juga ketika menghadapi pencobaan seperti hari ini, masa-masa pandemi, kita bosan mengajar di rumah, bosan dengan keadaan, kita kadang-kadang mulai kehilangan perspektif ya. Kita mulai kehilangan pandangan yang jauh ke depan tentang apa sih maksud Tuhan di balik semua ini dan apa yang bisa aku lakukan sebaik-baiknya di masa ini sementara aku menghadapi pencobaan ini yang itu berdampak kekekalan. Nah, saudara, kita tidak memiliki perspektif seperti itu, maka tidak heran hidup kita seperti binatang yang akhirnya yang menjalani hari demi hari dengan insting saja dan isinya keluhan-keluhan, isinya semakin mengeluh, semakin stres. Semakin mengeluh, semakin kita terpuruk. Ya. Tapi coba bayangkan kalau kita itu punya perspektif. Nah, saya belajar dari kisah Florence Catwich. Florence Catwich ini adalah legenda perenang dari Amerika Serikat. Ya. Kisahnya seperti ini. Pada tahun 1952, ia berusaha melintasi Pulau Catalina hingga garis pantai ke pantai California yang jauhnya mencapai 26 mil. Dia diapit oleh 2 perahu kecil. Setelah 15 jam berenang di dalam air, kabut datang dan Florence mulai ragu dapat mencapai tujuannya. Setelah melanjutkan berenang sekitar 1 jam, akhirnya karena kabut itu, ia menyerah. Ia meminta untuk ditarik keluar dari laut. Sayangnya, ketika telah berada di atas perahu kecil yang ada di sekitarnya, ia menyadari
jika tujuannya ternyata tinggal 1 mil lagi. 1 mil lagi. Apa yang membuat dia menyerah? Karena dia kehilangan perspektif. Apa yang membuat dia kehilangan perspektif? Karena kabut. Nah, bayangkan Bapak Ibu, 25 mil menjadi sia-sia karena kabut itu membuat dia kehilangan perspektif. Tinggal 1 mil lagi dan dia menyerah. Dia naik ke atas, dia menyerah. Ternyata baru sadar, ya ampun, tinggal 1 mil lagi. Nah, saudara, 2 bulan berikutnya, ia mencoba lagi dan sukses menembus kabut tebal yang menjadi penghalang terdahulunya. Ia menjelma menjadi salah satu legenda renang dunia sampai saat ini. Saudara, kisah ini saya pelajari dari sebuah buku ya. Perspektif itu penting, melihat ke depan, kekekalan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah tantangan yang kita alami, kebosanan yang kita alami, keadaan yang membuat kita kehilangan sukacita dan kehilangan gairah akan Tuhan. Nah, saudara, kita perlu punya perspektif, ya. Nah, dan perspektif itu, terutama kepada kekekalan, ya, menolong kita untuk tidak menyerah di tengah jalan, ya, menolong kita untuk tetap melaju, meskipun kabut pencobaan itu menghadang kita, ya, tapi kita memiliki perspektif, ya, saudara, dan perspektif itu kita peroleh dari Tuhan sendiri, karena itu ada beberapa hal yang saya ingatkan dari firman Tuhan ini, yaitu ini mungkin nampaknya klasik ya, lagi-lagi firman Tuhan. Ya, tapi memang itu kuncinya, jadi mau gimana lagi ya. Pemazmur mengatakan ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ketika pemazmur mulai kehilangan perspektif, ya, dia merasa seperti hewan yang bodoh, yang dungu. Ya, Tuhan itu memegang tangan kanannya karena pemazmur belajar untuk tetap ada di dekat Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, artinya dengan firmanmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pikiranku diangkat kepada kemuliaan, hatiku diangkat kepada kemuliaan. Aku belajar untuk melihat di dalam perspektif kekekalan di tengah-tengah segala kabut yang menimpa hidupku. Nah, jadi firman Tuhan itu penting untuk memberi nasihat kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi tantangan pencobaan, batu besar, dan kabut yang sangat pekat, kita membutuhkan firman Tuhan, itu sudah pasti. Karena itu harusnya ini menjadi kesempatan untuk kita memperkuat akar-akar rohani kita. Nah, istri saya bersaksi kepada saya, dia bersyukur karena tahun ini dia diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan, dengan komitmennya, dia berusaha menyelesaikan membaca Alkitab. Ya, selama ini sering putus di tengah jalan. Tapi kemudian dengan sebuah komitmen, ya kan, dia berhasil untuk melewati seketika waktu lamanya, ya, untuk membaca Alkitab 1 kali selesai. Nah, dan firman Tuhan itu pasti berguna ketika suatu kali, ya, pencobaan itu datang. Jadi firman Tuhan tetap menjadi kekuatan kita, nasihat Tuhan kita perlukan, saudara-saudara. Kemudian kita juga perlu yang namanya menghidupi yang diistilahkan oleh si John Piper itu hedonisme Kristen. Hedonisme itu biasanya dipahami secara negatif ya. Orang yang berusaha mencari kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan pribadi, entah secara negatif, bersenang-senang, ya, minum mabuk, atau entah dengan menyangkal diri. Tapi hedonisme Kristen bicara soal bagaimana kita mengejar kebahagiaan dengan cara-cara Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau, kata Asaf ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini dikutip di dalam Katekismus Westminster tentang memuliakan dan menikmati Allah tadi itu ya. Apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, ayat ini yang dipakai untuk menjelaskan. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Dan ini adalah lagunya ya. Ya, selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Selain kau tiada yang lain yang kuingini di bumi. Yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, saudara, jadi adalah sebuah pengejaran akan kebahagiaan secara Kristiani. Kita mengejar kebahagiaan, memperjuangkannya itu dengan mengejar Allah saja. Ya, mengejar Allah saja. Jonathan Edwards ini yang banyak dikutip oleh John Piper ya, dalam resolusi, poin-poin resolusi awalnya sebagai seorang Kristen baru, dia salah satu resolusinya begini.
untuk dia itu berkomitmen membuat keputusan yang tegas dengan mengusahakan kebahagiaan yang maksimal untuk diri saya. Dengan segala kekuatan, kuasa, kapasitas fisik dan mental, kedalaman, dan fokus konsentrasi yang tinggi. Ya, memang kejahatan saya mampu dan bisa menarik diri saya dari cara apapun yang bisa dipikirkan. Tapi inilah komitmennya, saudara ya. Dia membuat keputusan yang tegas, ya, dengan mengusahakan kebahagiaan yang maksimal untuk diri saya. Dia mengupayakannya dengan segala cara, kekuatan, dengan kapasitas fisik, mental. Dia memutuskan dengan tegas. Saya ingin bahagia. Nah, saudara ya, saya ingin bahagia. Dan keputusannya ini mendorong tentunya untuk mengejar sumber kebahagiaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Dia memutuskan untuk mengejar kebahagiaan. Misalnya, kalau dalam praktek real bagi kita ya, kita tidak mau pusing dengan apa kata orang misalnya ya. Tidak mau pusing dengan apa kata orang yang bagi kita tahu itu tidak benar misalnya. Ya, kita fokus dengan Tuhan dan fokus dengan Tuhan saja, yang penting Tuhan senang dengan yang saya lakukan. Itu bagian bentuk dari mengusahakan kebahagiaan dengan cara Kristen. Nah, Pascal ya menulis semua orang tanpa kecuali mencari kebahagiaan. Mereka mengarahkan tujuannya pada hal ini, tapi mereka mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan. Mereka tidak akan pernah melakukan tindakan kecil dengan tujuan ini. Kebahagiaan adalah motif dari semua tindakan manusia. Bahkan orang-orang yang melakukan tindakan bunuh diri sekalipun. Orang bunuh diri, saudara, itu karena ingin bahagia. Tidak kuat menghadapi batu besar yang menimpa di atasnya, tidak kuat menghadapi kabut tebal yang membuat dia kehilangan perspektif, dia bunuh diri. Karena dipikirnya dengan bunuh diri, ya, dia akan berhenti menderita dan mencapai kebahagiaan. Nah, saudara, bahkan orang bunuh diri pun bunuh diri karena ingin mengejar kebahagiaan. Nah, kebahagiaan adalah sesuatu yang menjadi dorongan, drive bagi semua orang. Persoalannya, kita mencarinya kemana? Nah, hedonisme Kristen adalah upaya tegas untuk kita mengambil keputusan, aku akan mengejar kebahagiaan dari sumber kebahagiaan itu. Mengejar Tuhan saja. Ya, mengejar Tuhan saja. Nah, saudara, tidak akan mengejar Tuhan saja, dan hedonisme Kristen itu menyiratkan sebuah sangkal diri. Pikul salib, ya kan? Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan. Nah, saudara, jadi ini ada sebuah paradoks ya. Kita diminta memikul beban, tapi somehow ya beban itu membuat kita bersukacita. Beban itu ringan, ya. Somehow kita itu dituntut untuk menyangkal diri, ya. Tapi pada saat yang sama kita merasakan sukacita yang tak terkatakan dari penyangkalan diri itu. Nah, itulah hedonisme Kristen, Bapak Ibu ya. Jadi hedonisme Kristen bukan berarti kita hidup tanpa masalah, tapi dalam permasalahan kita mendapatkan kebahagiaan dari sumber kebahagiaan itu sendiri, karena Tuhan yang kita kejar. Nah, jadi fokus saudara-saudara, lewat firman Tuhan kita menghidupi sebuah hedonisme Kristen dan melibatkan doa. Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu atau tidak mau menyembah akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Doa adalah bagian yang tidak bisa tidak penting, karena doa adalah wujud penyembahan. Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita akan mengalami kebinasaan karena kita menjauh daripadanya. Ketika kita mendekat kepadanya, tadi pemazmur mengatakan, ya, aku dipegang oleh Tuhan. Tangan kananku dipegang oleh Tuhan dan aku diberikan nasihat dan tuntunan oleh Tuhan. Jadi kita perlu berdoa, mendekat, menyembah kepada Tuhan, jangan jauh daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan di dalam doa ini tentu doa sendiri bisa menjadi sesuatu yang membosankan. Karena kita selalu menggunakan kata-kata yang sama sehingga kita kesulitan untuk menikmati doa itu sendiri. Karena doa pun menjadi sesuatu yang membosankan. Nah, Perkantas itu pernah menerbitkan satu buku berjudul Berdoa atau Mendoakan Kitab Suci. Bukunya tipis sekali, Anda bisa cari. Itu menjadi salah satu cara untuk Anda belajar bagaimana agar Anda berdoa itu tidak menjadi sesuatu yang membosankan. Karena apa? Anda berdoa, ya, mendoakan kitab suci. Apa maksudnya? Nah, itu menjadi topik yang lain ya. Tapi Anda bisa coba ya, belajar apa maksudnya mendoakan kitab suci. Mungkin di internet ada artikelnya, saya tidak tahu. Yang pasti ada bukunya ya. Nah, saudara, jadi berdoa itu bisa menjadi suatu kegairahan sebenarnya. Bahkan jadi suatu sumber kegairahan. Tapi kenapa banyak orang justru
doa itu lagi-lagi menjadi salah satu item yang membuat saya bosan. Nah, berarti ada something wrong di situ. Mungkin bukan kerohaniannya yang salah, tapi mungkin metodenya yang perlu ditumbuhkan atau dikembangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pasti hati kita tetap ingin mau menyembah Dia. Nah, kemudian yang terakhir, kita belajar untuk tetap hidup dalam komunitas. Di sini pemazmur mengatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pelindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Menceritakan pekerjaannya kepada siapa? Dalam konteks Asaf, yang melayani di bait Allah, ya mau nggak mau dia menceritakan lewat puji-pujian yang dia naikkan kepada orang-orang di sekitarnya, kepada umat Tuhan yang berkumpul di bait Allah, kepada komunitas. Dia bersaksi, menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Lalu umat juga membalas dengan kesaksian-kesaksian mereka. Hidup dalam komunitas menolong kita untuk tetap bertahan, melewati kabut, dan tidak kehilangan perspektif. Karena seringkali Tuhan berbicara lewat komunitas, lewat saudara seiman, bahkan lewat orang-orang yang kita layani. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara, ya rekan-rekan, ini sebagai ilustrasi penutup saya itu berbincang-bincang dengan anak rohani saya. Anak rohani saya ini dia kuliah di UPH, ya kuliah di UPH, tapi bukan teacher college ya, bukan teacher college, dia jurusan reguler ya umum. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia menceritakan kepada saya sebuah kesaksian yang membuat saya terkejut. Ya, dia mengatakan begini, karena dia anggota kelompok kecil saya dan dia baru bergabung dalam kelompok kecil saya itu ketika dia kuliah di UPH lewat Zoom ya, lewat Zoom begitu ya. Nah, dia bersaksi begini, Pak Cahyo, saya itu sebenarnya itu sudah dibina oleh Pak Cahyo itu sejak saya SD. Saya kaget. Oh iya? Saya sudah bina kamu dari SD? Iya. Kapan ya? Kok saya nggak ingat ya? Bayangkan Bapak Ibu ya, saya nggak ingat bahwa saya pernah membina dia dari sejak SD. Ya. Iya, saya itu pernah dibina Pak Cahyo dari sejak SD. Nah, bahkan kemudian ketika di SMA dia bertobat, ya, dia ketika menjelang lulus SMA itu dia bertobat, dia lahir baru. Pak Cahyo menjadi salah satu figur rohani yang penting buat saya. Pak Cahyo lah menjadi figur penting buat saya yang menolong saya bertumbuh di awal-awal pertobatan saya. Saya tambah kaget lagi. Ya karena saya merasa, saya ingat sih pernah membina dia ketika dia di masa SMA. Tapi waktu itu saya membinanya ya pokoknya ya apa ya, kayak serius-serius nggak serius begitu ya. Nah, saudara, sampai kemudian dia kuliah dan akhirnya ketemu lagi dengan saya dan saya bina lewat Zoom begitu ya. Saya tuh ngomong sama dia begini, ya sebelum dia bersaksi ya. Saya ngomong sama dia begini, saya ini usia saya sudah 40 ya. Kalau Tuhan kasih umur saya normal sampai 80, berarti saya itu sudah setengah hidup. Masa hidup saya tinggal setengah lagi. Dan saya merasa hidup saya itu seperti tidak berbuah. Saya merasa hidup saya itu sia-sia. Saya tidak berbuah bagi Tuhan dan saya merasa sebagai hamba Tuhan yang gagal. Nah, saya sharing gitu sama dia. Nah, waktu saya sharing begitu sama dia baru di situ kesaksian sama saya. Kesaksian bahwa saya itu adalah salah satu figur yang penting untuk pertumbuhan rohaninya dan saya kaget sekali. Nah, saudara, saya bersyukur saya malam itu sharing sama dia. Karena di situ saya memperoleh kekuatan. Ternyata apa yang saya lakukan, sesederhana apapun itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya nggak pernah menyangka bahwa yang saya lakukan dengan membimbing dia pulang sekolah, itu tuh benar-benar memberi pengaruh besar di awal-awal pertobatannya. Ya bagi saya itu sebuah aktivitas ya tugasnya hamba Tuhan begitu ya. Tapi ternyata itu memberi dampak sangat besar buat dia dan saya sangat bersyukur sekali. Ketika saya merasa putus asa, saya kehilangan perspektif, saya merasa hidup saya sia-sia, saya merasa gagal begitu ya. Sharing dengan saudara seiman, sharing dengan anak rohani membangkitkan jiwa saya, membuat saya berkomitmen lagi. Dia banyak memberikan masukan-masukan tentang pelayanan dan saya merasa puji Tuhan ya. Lewat anak ini yang usianya 20 tahun di bawah saya begitu ya, saya belajar untuk memperbaharui lagi pelayanan saya. Nah, jadi saya sangat bersyukur sekali karena ada komunitas di mana kita bisa bersaksi, curhat minimal ya, dan kemudian menerima kesaksian orang lain dan kita dibangun di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara, ini adalah saran-saran yang bagi banyak orang ini klasik ya. Ini lagi. Tapi kenyataannya memang itu yang kita butuhkan. Firman Tuhan, punya gairah untuk mengejar hedonisme Kristen ya.
kita berdoa dan terus berdoa dan menikmati Tuhan dalam doa, mencari Tuhan dalam doa, dan kita hidup dalam komunitas, bersaksi kepada orang lain dan menerima kesaksian dari orang lain. Disitulah kita ditolong oleh Tuhan untuk melewati segala kebosanan, kejenuhan, dan perasaan tidak bergairah kepada Allah. Nah, saudara, ini semua sarana-sarana yang Tuhan sediakan, dan mari kita sungguh-sungguh menggumuli. Bagian-bagian mana yang hari ini sebetulnya Tuhan sediakan buat saya, tapi saya kurang menyadarinya. Mari kita juga belajar untuk mulai kembali, kalau ada hal-hal yang saya mulai tinggalkan. Ternyata itu Tuhan sediakan untuk menolong saya tetap bergairah kepada Tuhan. Nah, mari kita kembali, kalau kita sudah banyak melupakan hal-hal itu. Nah, biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk menjalani kehidupan Kristen kita di tengah-tengah suasana pandemi ini. Sebetulnya banyak kesaksian yang bisa saya berikan ya terkait dengan pandemi ini, tapi waktu tidak cukup ya. Mungkin lain kali ya. Tapi biarlah saya berdoa buat kita semua, kita tetap diberikan oleh Tuhan suatu desire, suatu hasrat untuk menikmati Tuhan. Karena dengan menikmati Tuhan, Allah paling dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali bahwa di dalam Tuhan kami punya kesempatan besar untuk memuliakan Engkau dengan cara menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, kami punya sebuah tanggung jawab rohani. Sukacita tidak datang begitu saja, tapi perlu diperjuangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena sukacita juga dan kami harus mengkondisikan diri kami untuk terus bertumbuh di sekitar sumber-sumber sukacita yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan, doa, komunitas, pengejaran akan hedonisme Kristen, hal-hal yang dapat membangun iman Kristen kami. Tuhan tolong kami agar sebagai guru-guru Kristen, kami tetap bergairah di dalam Tuhan. Karena gairah itu akan menular kepada anak-anak kami. Karena gairah itu sedikit banyak akan memberi sumbangsih dalam diri anak-anak didik kami, meskipun saat ini kami tidak menyadarinya. Suatu hari kelak akan ada anak-anak didik kami yang bersaksi di masa-masa pandemi, di tengah-tengah segala kebosanan yang dihadapi. Bapak Ibu Guru telah menjadi kekuatan bagi kami, karena Bapak Ibu Guru tetap menunjukkan gairah kepada Tuhan, dan kami sebagai anak-anak didik merasa sangat dikuatkan. Biarlah kesaksian ini dapat kami dengar suatu hari nanti. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.